Maka kesimpulannya adalah sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena ulama ketika dia berpendapat di kelasnya dia sebagai ulama, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kita tidak celah. Dan kita menghormati perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagai contoh, misalnya mengazankan bayi yang baru lahir. Ini kalau kita lihat pendapat ulama, kalau tidak salah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah, mengazankan bayi yang baru lahir bagus-bagus saja, baru lahir didengar suara azan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kayaknya nggak ada riwayatnya Rasulullah SAW mengazankan bayi yang baru lahir, itu tidak ada. Yang ada Rasulullah SAW dibawakan bayi, mungkin bahasa kita minta didoain biar berkah gitu ya. Itu sama Nabi SAW ditahnik. Yang ditahnik itu dengan korma, kemudian manis-manisnya itu dipeperin di langit-langitnya. Ini kalau kita bilang terapi menyusui lah gitu ya, biar itu bayi ngemut-ngemut, dia ntar bisa nyusu, minum ASI seperti itu. Itu yang ada dalam sunnah demikian. Jadi soal mengazankan bayi, kita katakan fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang mengazankan bayi, kemudian dia pernah dengar penjelasan kata ulama bagus-bagus saja, ya sudah hak yang bersangkutan. Gitu kan. Cuman kita pribadi setelah kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengazankan bayi, maka kita tidak perlu melakukannya. Tapi kalau ada tetap maksa mau ngelakuin azanin bayi karena ada ulama yang bilang bagus dan lainnya, maka itu terserah yang bersangkutan. Nah, kalau yang ada dalam Al-Quran itu didoakan, ya u'iduka bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kalau tidak salah ini tentang kisahnya Maryam ya, ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti itu.